Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita dari film yang berjudul Red Cliff, sebuah film perang yang menurut saya adalah salah satu film perang terbaik dari negara Cina. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan teman-teman sudah subscribe biar channel ini semakin berkembang. Dinasti Han tahun 208 sesudah Masehi. Cao Cao adalah seorang Perdana Menteri dan tangan kanan Kaisar Xian. Dia mengusulkan kepada Kaisar untuk menyerang kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Liu Bei dan Sun Quan. Cao Cao terus berusaha mempengaruhi Kaisar dan berkata kalau para pemberontak itu ingin merebut dinasti Han dari tangan Kaisar. Selama ini Cao Cao sering memimpin banyak pasukan untuk memperluas wilayah kekuasaan dinasti Han. Akhirnya Kaisar Xian menurunkan perintah. Perdana Menteri Cao Cao diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Kerajaan. Seorang menteri yang bernama Kong Rong kemudian angkat bicara. Dia berkata kalau Liu Bei dan Sun Quan bukanlah pemberontak. Liu Bei adalah paman Kaisar Xian, sementara Sun Quan selama ini sudah menjaga ketentraman wilayah Dongwu selama 3 generasi. Atas keberaniannya itu, Cao Cao menghukum mati Menteri Kong Rong. Cao Cao memegang kendali dinasti Han dengan memanfaatkan Kaisar Xian yang masih muda. Dia memimpin pasukannya ke wilayah Jiangdong untuk menyerang Liu Bei. Dengan kekuatan yang besar, Cao Cao dapat dengan mudah menggempur pertahanan Liu Bei tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti. Seorang jenderal ahli strategi perang yang bernama Zhuge Liang sedang mengamati pergerakan pasukan Cao Cao. Jenderal Zhao Zilong melaporkan kepada Liu Bei bahwa dia dan pasukannya sudah berusaha sebisa mungkin untuk mengevakuasi rakyat dan kabur melewati lembah. Tapi ternyata anak dan istri Liu Bei justru masih terjebak di desa. Istrinya bernama Nyonya Mi. Zhuge Liang berkata kepada Jenderal Zhang kalau pasukan Cao Cao datang lebih besar dari perkiraan mereka. Dia mempunyai rencana akan menggunakan pantulan sinar untuk menahan serangan pasukan berkuda Cao Cao selama kurang lebih 1 jam agar para pengungsi bisa menyelamatkan diri. Zhuge Liang lalu berkata kepada Jenderal Zhang kalau dia akan pergi meminta bantuan. Pasukan Cao Cao yang jumlahnya lebih besar akhirnya mulai menyerang. Zhuge Liang berkata kepada Liu Bei kalau pasukan Cao Cao 1000 orang lebih banyak dari pasukan mereka. Liu Bei memerintahkan anak buahnya untuk tetap menyelamatkan rakyat meskipun itu bisa menghambat pergerakan mereka. Sementara itu Nyonya Mi dan anaknya sedang berada dalam bahaya karena pasukan Cao Cao menyerang dan menghancurkan desa. Pasukan Liu Bei berusaha sekuat tenaga melindungi Nyonya Mi agar tidak tertangkap. Jenderal Zilong kemudian datang dan bertempur melawan pasukan Cao Cao. Dia berusaha sekuat tenaga melindungi Nyonya Mi dan bayinya. Nyonya Mi kemudian mengorbankan dirinya dengan melompat ke dalam sumur agar Zilong bisa segera pergi membawa anaknya. Pertempuran pun akhirnya dimulai. Sesuai dengan rencana Zhuge Liang, pasukan Jenderal Zhang menggunakan pantulan sinar untuk melawan pasukan berkuda Cao Cao. Dan strategi itu berhasil. Melihat pasukan berkuda Cao Cao banyak yang jatuh, Jenderal Zhang segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang balik. Zhao Zilong sedang terkepung. Dia menghadapi pasukan musuh sendirian demi menyelamatkan anak Liu Bei. Pasukan Jenderal Zhang dalam posisi terdesak karena mereka kalah jumlah. Sesuai janjinya, Zhuge Liang datang dengan pasukan bantuan yang dipimpin oleh Jenderal Guan Yuncang yang juga adalah kakak dari Jenderal Zhang. Tidak berapa lama, Zilong kemudian datang dan bergabung bersama pasukannya untuk bertempur. Meskipun sudah bertempur habis-habisan dan mendapat pasukan bantuan, tapi pasukan Liu Bei tetap kalah jumlah. Zhuge Liang lalu meminta pasukan untuk mundur dan menyelamatkan rakyat. Jenderal Zhang memerintahkan 3 divisi batalion yang masih tersisa untuk menahan serangan agar rakyat bisa melarikan diri. Mereka lalu bertempur sampai titik darah penghabisan bersama Jenderal Guan. Zilong berhasil menyelamatkan anak Liu Bei tapi tidak dengan Nyonya Mi. Dari 3 batalion, hanya Jenderal Guan yang masih hidup. Dia tetap tidak mau berlutut meskipun nyawanya sedang terancam. Dia tetap melawan dan maju mendekati Cao Cao. Tapi di luar dugaan, Cao Cao melepaskan Jenderal Guan. Ternyata Cao Cao masih penasaran. Karena meskipun Liu Bei kalah dalam peperangan, tapi banyak jenderal-jenderal hebat yang masih setia kepadanya. Dia yakin kalau suatu saat jenderal-jenderal itu akan tunduk kepadanya. Zhuge Liang berkata kalau malam ini dia akan ke Dongwu untuk meminta bantuan Sun Quan. Dia tahu kalau Sun Quan lah satu-satunya harapan mereka. Zhuge Liang berkata kalau mereka harus bersatu bersama Sun Quan untuk bisa melawan Cao Cao. Cao Cao mendapatkan pasukan tambahan dari Jenderal Cai Mao dan Jenderal Zhang Yun, 2 jenderal dari wilayah selatan yang menyerah dan kemudian berpihak kepada Cao Cao. Mereka membawa 300.000 pasukan laut dan 2.000 kapal perang dengan berbagai ukuran.
Zhuge Liang dengan ditemani oleh penasehat Lu Su akhirnya sampai di Dongwu dan bertemu dengan Sun Quan. Dia lalu berkata kalau Cao Cao dan pasukannya akan segera tiba untuk menguasai Dongwu. Zhuge Liang lalu meminta agar Sun Quan segera menyiapkan pasukannya untuk berperang. Tapi para menteri melarangnya karena mereka takut dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Cao Cao dan menyarankan lebih baik mereka menyerah. Zhuge Liang lalu mempersilahkan jika Sun Quan ingin menyerah, tapi dia berkata, kenapa Liu Bei tidak menyerah? Karena dengan menyerah itu sama saja mereka mendukung Cao Cao untuk merebut kekuasaan kaisar. Zhuge Liang terus memanas-manasi Sun Quan dengan membanding-bandingkannya dengan Liu Bei. Tapi dengan kepintarannya dia bisa mengendalikan keadaan dan tidak membuat Sun Quan menjadi marah. Zhuge Liang berkata jika Sun Quan dan Liu Bei mau bersatu, mereka akan menjadi kekuatan besar yang bisa melawan Cao Cao. Karena pasukan Cao Cao pasti kelelahan setelah berperang dan menempuh perjalanan jauh. Ditambah kebanyakan mereka bukanlah pasukan yang memiliki loyalitas. Ibarat pepatah, tombak tumpul tidak akan menembus baju yang tipis. Para menteri pun berdebat, ada yang mendukung dan ada yang menolak peperangan. Mereka merasa adalah hal yang mustahil 100.000 pasukan mereka melawan 800.000 pasukan Cao Cao. Sun Quan kemudian meminta waktu untuk memikirkan kembali masalah itu. Untuk bisa membangun kekuatan besar yang bisa melawan Cao Cao, Zhuge Liang masih membutuhkan satu orang lagi. Dia adalah Zhou Yu, seorang laksamana pasukan laut Dongwu yang sekarang melatih prajurit di Jurang Merah atau Red Cliff. Zhou Yu menyuruh pasukannya untuk berhenti latihan karena ada suara seruling dari seorang anak kecil. Dia lalu meminta seruling itu dan memperbaikinya agar suaranya lebih enak. Zhou Yu sangat tegas dalam memimpin pasukannya. Dia berkata kalau kerbau bapak tua dari anak yang bermain seruling itu hilang saat di sawah. Sebagian pasukannya lalu berpikir kalau pencuri itu pasti sepatunya penuh dengan lumpur. Zhou Yu lalu memerintahkan pasukannya untuk berlari mengitari pohon dan memasuki kubangan lumpur. Sekarang semua sepatu pasukan jadi penuh lumpur. Zhou Yu melakukan itu untuk menguji kejujuran pasukannya. Jenderal Gan bahkan bersedia berlutut untuk meminta maaf atas perbuatan pasukannya. Melihat itu, semua pasukan segera berlutut meminta maaf kepada bapak tua pemilik kerbau. Zhou Yu memiliki seorang istri yang bernama Xiao Jiao. Malam itu Zhou Yu menjamu Zhuge Liang makan malam dan mengajaknya bermain kecapi. Lu Su kemudian bertanya kenapa harus pamit karena mereka masih belum mendapatkan jawaban Zhou Yu tentang perang melawan Cao Cao. Tapi Zhuge Liang menjawab kalau nada musik yang dimainkan Zhou Yu sudah menjawab semuanya dan dia yakin kalau Zhou Yu pasti ikut berperang melawan Cao Cao. Cao Cao sedang memandang sebuah lukisan seorang perempuan. Dia berkata kepada penasehatnya kalau perempuan yang ada dalam lukisan itu adalah perempuan yang disukainya. Ternyata perempuan dalam lukisan itu adalah Xiao Jiao. Dan misinya setelah merebut Dongwu, dia juga akan merebut Xiao Jiao dari Zhou Yu. Cao Cao dan ribuan pasukannya akhirnya berangkat menuju Dongwu. Sun Quan mengeluarkan pedang pusaka keluarganya. Dia masih berpikir apakah Dongwu melawan atau menyerah. Adiknya yang bernama Sun Shangxiang lalu datang. Dia lalu membaca surat dari Cao Cao yang berisi agar Dongwu menyerah kepada mereka. Sun Quan merasa kalau selama dia memimpin, dia tidak bisa seperti kakak-kakaknya dulu yang sering berperang membela Dongwu. Sementara dia hanya diam dan mengikuti apa kata menteri-menterinya. Zhou Yu kemudian datang. Dia mengambil surat dari Cao Cao dan membuangnya. Zhou Yu mengajak Sun Quan untuk berperang bersama Liu Bei demi Dongwu. Dia lalu mengajak Sun Quan dan Sun Shang pergi berburu. Zhou Yu berkata kalau Cao Cao sebenarnya adalah pengkhianat negara. Ternyata selama ini dia telah mempersiapkan semuanya untuk melawan Cao Cao. Dia tahu kalau pasukan Cao Cao kebanyakan adalah pasukan yang menyerah dan kemungkinan yang bisa dia gunakan hanya beberapa puluh ribu saja. Dan selama ini para menteri melarang berperang karena mereka hanya ingin mencari aman. Tiba-tiba seekor harimau menyerang dan membawa salah seorang pasukannya. Zhou Yu lalu menyuruh Sun Quan untuk memburu harimau itu sendirian. Harimau itu menyerang Sun Quan, tapi Zhou Yu melarang pasukan untuk membantunya. Sun Quan mengambil panah dan membidik harimau itu. Sun Quan akhirnya mengambil keputusan untuk bertempur habis-habisan melawan Cao Cao. Dia memerintahkan Zhou Yu memimpin pasukan untuk bersatu bersama pasukan Liu Bei dan berperang melawan Cao Cao. Zhou Yu akhirnya mendatangi markas pasukan Liu Bei dengan ditemani oleh penasehat Lu Su, Jenderal Cheng Pu, dan Jenderal Huang Gai. Di sana dia bertemu dengan para jenderal dan kemudian dia menemui Liu Bei yang sedang membuat sepatu dari jerami. Liu Bei terkejut saat Zhou Yu berkata kalau dia hanya memimpin 30.000 prajurit. Dia merasa itu jumlah yang sangat sedikit untuk menghadapi pasukan Cao Cao. Dan itu malah membuat para jenderal dari dua pihak bertengkar karena mereka merasa diremehkan. Zhou Yu lalu melihat sepatu jerami buatan Liu Bei. Membuat sepatu jerami adalah kegiatan yang sudah dilakukan Liu Bei selama bertahun-tahun.
Zhou lalu mengibaratkan mereka sebagai jerami, lemah saat sendiri tapi menjadi kuat saat bersatu. Dia ingin agar mereka semua bersatu dan melawan Cao Cao. Sun Shang ikut datang ke markas Liu Bei karena dia ingin ikut berperang. Penasehat Lu kemudian meremehkan Sun Shang dan menyuruhnya pulang dan merangkai bunga. Sun Shang lalu membisikkan sesuatu ke kuda penasehat Lu, dan tiba-tiba kuda itu ambruk. Dia baru bisa berdiri saat Sun Shang menotok lehernya, tapi Zhou dan Zhuge Liang kemudian meninggalkan Sun Shang. Cao Cao sedang mengadakan pesta di perahu. Lalu ada seorang utusan Dongwu yang datang membawa surat balasan dari Sun Quan. Ternyata surat itu isinya kosong. Cao Cao merasa Dongwu telah meremehkannya dan siap berperang melawan mereka. Dia lalu menghukum mati utusan itu. Zhou dan yang lain melakukan upacara penghormatan untuk utusan Dongwu yang meninggal. Cao Cao memang sering melakukan itu untuk menghancurkan mental lawan-lawannya. Sun Shang kemudian datang dan ngotot ingin ikut berperang. Cao Cao memerintahkan Jenderal Cai dan Jenderal Zhang Yun membawa armada air mereka untuk menyerang pasukan Zhou Yu. Sementara itu, Zhou Yu sudah memprediksi jika malam ini Cao Cao akan memerintahkan dua jenderal itu untuk menyerang lewat air. Dan Cao Cao pasti menempatkan pasukan yang menyerah berada di depan, sementara pasukannya sendiri di belakang. Cao Cao meminta agar pasukan berkuda datang tepat waktu dan bergabung dengan armada laut. Dan Zhou sangat yakin kalau sasaran utama serangan itu adalah Jurang Merah atau Red Cliff. Zhuge Liang lalu berkata kalau dia punya strategi perang yang lebih kuno dari milik Zhou. Formasi kura-kura itu disebut formasi Bagua, yaitu strategi perang yang sangat kuno, tapi akan sangat berguna jika digunakan di saat yang tepat. Jenderal Zhang lalu berkata kalau formasi Bagua hanya untuk perang di darat, bukanlah di air. Dia lalu melempar kura-kura itu ke dalam air. Sebenarnya Cao Cao mengirim armada laut hanyalah untuk mengalihkan perhatian pasukan Zhou saja, tapi dia akan menyerang menggunakan 2000 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Xiahou dan Wei Ben. Liu Bei ragu jika Cao Cao akan menyerang lewat air karena sebagian pasukannya adalah infanteri darat. Sun Shang mengambil kura-kura dan bertanya kenapa kura-kura darat itu ditaruh di dalam air. Mendengar itu, Zhou dan Zhuge Liang lalu memiliki sebuah rencana. Pasukan Cao Cao akhirnya mulai bergerak menuju Red Cliff. Di tengah perjalanan, Jenderal Wei Ben menyuruh pasukannya untuk berhenti karena dia melihat ada kura-kura di tengah jalan. Tidak berapa lama, anak buahnya melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda dari pasukan Wu. Tiba-tiba Sun Shang dan beberapa pasukan pemanah muncul dan menyerang mereka. Wei Ben dan pasukannya kemudian segera mengejar Sun Shang. Sementara itu, pasukan Wu yang lain sedang membuat kepulan debu dengan menggunakan jerami. Sun Shang sengaja memancing pasukan berkuda Cao Cao agar mengikutinya masuk ke dalam kepulan debu, karena di depan sudah bersiap pasukan pemanah Wu. Pasukan berkuda Cao Cao akhirnya kocar-kacir menghadapi serangan dari para pasukan pemanah Wu. Ternyata Zhou dan Zhuge Liang sudah menyiapkan sebuah formasi untuk menyambut kedatangan tamu mereka. Pasukan berkuda Cao Cao terjebak dan masuk ke dalam formasi Bagua atau formasi tempurung kura-kura. Pasukan Cao Cao membuat formasi bertahan dan membuat pasukan Wu menjadi kesulitan. Zhuge Liang memerintahkan para pasukan untuk menyerang. Zilong dan Jenderal Zhang mengacaukan formasi pertahanan yang dibuat oleh pasukan Cao Cao. Pertempuran terbuka akhirnya dimulai. Zhuge Liang melihat kipasnya dan tersenyum melihat arah angin. Sementara itu, Zhou juga terjun ke medan pertempuran. Zilong dalam bahaya karena Wei Ben telah membidiknya. Zhou tiba-tiba melindungi Zilong dengan menahan anak panah menggunakan badannya. Dengan kondisi terluka, dia lalu bertarung melawan Wei Ben. Dan dengan sekali gerakan, Zhou berhasil menghabisi Wei Ben. Xiahou akan kabur, tapi dengan cepat Jenderal Gan mengejarnya dan membuatnya bertekuk lutut. Pasukan Wu akhirnya berhasil mengalahkan pasukan berkuda Cao Cao. Zhou menyuruh Jenderal Gan melepaskan Xiahou dan pasukannya yang masih hidup. Pasukan pengintai datang dan melamporkan bahwa armada laut Cao Cao sedang berlayar menuju Red Cliff. Zhou dan yang lain pun segera kembali ke sana. Cao Cao berkata kalau mereka tidak perlu panik karena baginya itu hanyalah sebuah kekalahan kecil. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membuat markas di pulau di seberang Red Cliff. Zhou dan para jenderal melihat armada laut Cao Cao yang besar sedang bersiap menyerang mereka. Tapi mereka tidak gentar meskipun harus menghadapi ratusan ribu pasukan Cao Cao. Mereka sekarang hanya bisa menunggu apa yang akan dilakukan oleh Cao Cao selanjutnya.
Zilong berterima kasih karena Zhou Yu telah menyelamatkan nyawanya. Sun Quan sedang mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kemenangan pertama mereka. Liu Bei lalu meminta izin agar Sun Quan mengizinkan pengungsi menempati wilayahnya, tapi Sun Quan tidak bisa memberikan jawaban. Sun Shang lalu marah saat kakaknya ingin menjodohkan dia dengan Liu Bei. Zhuge Liang kemudian berusaha menghiburnya. Sun Shang lalu berkata kalau dia akan pergi ke pulau tempat pasukan Cao Cao bermarkas dan membuat sedikit kekacauan. Zhou Yu dan Zhuge Liang sedang mengamati pasukan Cao Cao. Zhou Yu berkata kalau armada laut Cao Cao menggunakan formasi yang unik, dan jika ingin menang maka mereka harus mencari kelemahan formasi itu. Zhuge Liang lalu mengirim seekor merpati menuju ke pulau. Di pulau, Cao Cao dan para jenderal sedang melihat pasukan mereka yang sedang bermain bola. Sekelompok pasukan sedang berpatroli dan di antara mereka ada Sun Shangxiang. Dia menyamar menjadi laki-laki anggota dari pasukan Cao Cao. Sun Shang diam-diam memisahkan diri dari pasukan dan mengamati keadaan. Dia melihat banyak pasukan Cao Cao yang terluka dan sedang dirawat. Sun Shang lalu melihat pertandingan sepak bola bersama pasukan yang lain. Terlihat ada seorang pasukan yang kemampuan bermain bolanya melebihi yang lain. Dia bernama Sun Suncai. Sementara itu, Zhou Yu bersama yang lain sedang memikirkan taktik apa yang akan mereka gunakan selanjutnya untuk melawan Cao Cao. Sun Suncai mendapatkan hadiah dari Cao Cao karena kehebatannya dalam bermain bola. Dia diangkat menjadi komandan batalion. Sun Shang akan mengirim pesan dengan menggunakan merpati, tapi tiba-tiba Sun Cai muncul di depannya. Dia menemui Sun Shang karena selama pertandingan sepak bola, Sun Shang sering membantunya. Mereka berdua pun akhirnya menjadi akrab. Pasukan Cao Cao banyak yang sakit karena perang yang panjang dan membuat mereka kelelahan. Lebih dari 100 orang pasukannya telah meninggal karena sakit. Melihat mayat pasukannya, Cao Cao tiba-tiba memiliki sebuah rencana. Zhuge Liang mendapat pesan dari Sun Shang kalau ada wabah penyakit yang menyerang pasukan Cao Cao. Para jenderal meminta agar mereka menyerang selagi pasukan Cao Cao masih lemah, tapi Zhou Yu melarangnya. Dia ingin mereka harus berperang secara terhormat. Cao Cao sedang mengadakan upacara pemakaman. Ternyata dia menghanyutkan mayat pasukannya ke sungai. Keesokan harinya, mayat-mayat itu pun akhirnya hanyut dan sampai di Red Cliff. Banyak pasukan Wu yang turun dan memeriksa kondisi mayat-mayat itu. Zhuge Liang lalu datang dan memeriksa kondisi salah satu mayat. Dia lalu menyuruh para pasukan untuk pergi dan tidak menyentuh mayat karena mereka mati disebabkan oleh penyakit yang menular. Cao Cao telah menggunakan cara yang licik untuk membuat lemah pasukan Wu. Banyak pasukan dan penduduk desa yang telah terinfeksi. Pasukan Wu semakin banyak yang jatuh sakit karena terinfeksi. Zhuge Liang bingung karena persediaan obat mereka semakin menipis. Xiao Cao juga ikut membantu merawat pasukan Wu yang sedang sakit. Liu Bei tiba-tiba memerintahkan pasukannya untuk pergi. Dia merasa kalau dia dan pasukannya harus mundur dan memikirkan rencana baru agar pasukannya tidak semakin banyak yang terinfeksi. Sun Quan kemudian merasa kecewa atas sikap yang diambil oleh Liu Bei. Zhuge Liang pun berusaha meyakinkan Liu Bei agar tidak mundur, tapi Liu Bei berkata kalau dia mengambil keputusan itu demi keselamatan pasukannya. Berbeda dengan Sun Quan, Zhou Yu justru bisa menghargai keputusan yang diambil oleh Liu Bei. Akhirnya Liu Bei dan pasukannya pergi meninggalkan Red Cliff. Sementara itu Zhuge Liang memilih untuk tetap tinggal dan berjuang bersama pasukan Dongwu. Kabar perginya Liu Bei akhirnya sampai di telinga Cao Cao. Dia senang karena rencana liciknya telah berhasil membuat persekutuan Liu Bei dan Sun Quan pecah. Sun Shang sedang memata-matai Cao Cao yang sedang mempersiapkan armada lautnya. Jenderal Cai Mao dan Jenderal Zhang Yun menjelaskan kalau mereka akan menggunakan palang besi untuk menyatukan armada agar kapal menjadi lebih kuat. Cao Cao kemudian mengutus Jiang Gan untuk pergi menemui Zhou Yu dan membujuknya agar mau menyerah, karena Jiang Gan adalah teman Zhou Yu dari kecil. Saat Sun Shang akan pergi dari situ, banyak pasukan yang sudah menunggunya di bawah. Ternyata mereka adalah batalion pimpinan Sun Sucai. Sun Sucai berkata kalau dia tidak bisa santai karena pasukan batalion itu mengikuti kemanapun dia pergi. Dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk berlatih sepak bola agar dia bisa pergi bersenang-senang bersama Sun Shang. Tapi Sun Shang justru memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati armada laut Cao Cao. Zhou Yu dan yang lain sedang memikirkan cara bagaimana mereka akan menghadapi pasukan Cao Cao dengan hanya 30.000 pasukan dan kurang dari 50.000 anak panah yang tersisa. Zhou Yu berkata, tanpa anak panah maka mereka tidak akan bisa berperang.
Zhuge Liang lalu berkata kalau urusan anak panah itu adalah tanggung jawabnya. Zhou Yu membutuhkan setidaknya 100.000 anak panah untuk berperang dan Zhuge Liang langsung menyanggupinya. Dia berkata kalau dia hanya butuh waktu 3 hari saja untuk bisa mendapatkan anak panah sebanyak itu. 2 hari kemudian, Zhuge Liang sedang berdiri memperhatikan arah angin dan kabut. Dia tetap santai meskipun waktunya hanya kurang 1 hari. Zhuge Liang lalu meminta 20 kapal beserta kru kepada penasehat Lu Su. Jiang Gan akhirnya bertemu dengan Zhou Yu. Seorang prajurit datang dan berkata kalau ada berita penting. Jiang Gan lalu menguping pembicaraan mereka. Zhou Yu dengan suara keras bertanya kepada prajuritnya kenapa Cai Mao dan Zhang Yun belum juga membunuh Cao Cao. Dia juga menunjukkan kertas yang katanya adalah pesan dari mereka berdua. Zhou Yu dan Jiang Gan lalu melanjutkan acara minum-minum mereka. Saat Zhou Yu tertidur, Jiang Gan mengambil kertas di lengan baju Zhou Yu. Kertas yang bertuliskan pesan dari Cai Mao tentang keadaan di markas Cao Cao. Zhuge Liang dan penasehat Lu Su berada di dalam kapal yang dilapisi jerami. Mereka menuju ke pulau markas Cao Cao. Pasukan Cao Cao segera bersiap-siap karena mereka melihat ada kapal yang mendekat. Semua pemanah kemudian menuju ke posisi mereka masing-masing. Kapal Zhuge Liang tidak terlihat begitu jelas karena tertutup oleh kabut. Jiang Gan akhirnya melaporkan kepada Cao Cao kalau Cai Mao dan Zhang Yun adalah mata-mata Zhou Yu. Zhuge Liang memerintahkan pasukannya untuk melepaskan beberapa anak panah. Pasukan Cao Cao yang dipimpin oleh Cai Mao dan Zhang Yun pun segera membalas serangan itu. Ribuan anak panah menancap di perahu yang sudah dilapisi jerami. Jiang Gan juga berkata kepada Cao Cao kalau dia juga mendengar saat Zhou Yu berkata kalau ada seorang teman di markas Cao Cao yang akan membawakan ribuan anak panah untuk pasukan Dongwu. Pasukan Cao Cao terus menembakkan anak panah ke arah kapal Zhuge Liang. Ternyata itu adalah taktik Zhuge Liang untuk bisa mendapatkan ribuan anak panah dalam waktu 3 hari. Dia hanya menunggu arah angin dan kabut untuk bisa melancarkan strateginya. Zhuge Liang lalu melepaskan satu perahu ke arah pulau. Cao Cao menemui Cai Mao dan Zhang Yun. Dia kemudian bertanya kenapa mereka melepaskan 100.000 anak panah jika musuh tidak terlihat dan tertutup kabut. Beberapa saat kemudian, perahu jerami yang dilepaskan oleh Zhuge Liang akhirnya sampai. Cao Cao sangat murka melihat itu. Dia lalu menghukum mati Cai Mao dan Zhang Yun. Tapi keputusan itu bukanlah keputusan yang tepat karena sekarang Cao Cao tidak mempunyai kepala pasukan laut. Zhou Yu dan Zhuge Liang berhasil melakukan strategi mereka dengan lancar. Cao Cao juga meracuni Jiang Gan karena dia telah sadar kalau Zhou Yu telah mengadu domba mereka dengan menggunakan Jiang Gan. Dia lalu memerintahkan pasukannya menyerang Red Cliff dalam waktu 2 hari lagi. Sun Shang segera mengirim pesan kalau pasukan Cao Cao akan menyerang, tapi sayang dia ketahuan. Sun Sucai melihat Sun Shang sedang dikepung, dia lalu segera pergi melindungi Sun Shang. Melihat komandannya dipukul, pasukan batalion Sun Sucai tidak terima. Mereka akhirnya ikut berkelahi. Sun Shang berkata kepada Sun Sucai kalau dia harus pulang karena ibunya sedang sakit. Akhirnya Sun Sucai pun membantunya untuk kabur. Cao Cao memang sangat kejam. Dia bahkan menyuruh pasukannya yang sedang sakit untuk ikut berperang. Sun Shangxiang akhirnya kembali ke Red Cliff. Ternyata selama ini dia sudah menggambar peta perkemahan Cao Cao. Akhirnya Sun Quan meminta maaf kepada adiknya. Dia berkata kalau selama ini dia telah salah memperlakukan Sun Shang. Cao Cao akan menyerang Red Cliff dengan menggunakan api karena arah angin barat laut yang sedang menuju ke arah Red Cliff. Sun Shang berkata kalau Cao Cao mengunci kapal mereka dengan palang besi untuk menyeimbangkan pasukan. Zhou Yu sudah memprediksi kalau Cao Cao pasti akan menyerang menggunakan api karena arah angin yang memihak mereka. Akan tetapi Zhuge Liang berkata lain. Dia yakin kalau arah angin akan berubah karena akan ada angin timur. Tapi masalahnya arah angin itu berubah antara malam ini atau besok pagi. Sun Quan memutuskan untuk menunda serangan dan menunggu berubahnya arah angin. Pasukan Wu sedang menyiapkan senjatanya untuk berperang. Mereka menggunakan minyak oli dan minyak ikan sebagai senjata. Sementara itu Zhou Yu masih bingung karena angin barat bertiup sangat kencang ke arah mereka. Pembantu Zhou Yu kemudian datang dan berkata kalau Xiao Cao telah hilang. Zhou Yu menemukan selebar surat dari Xiao Cao. Ternyata Xiao Cao pergi ke perkemahan Cao Cao dengan tujuan mengulur waktu agar Cao Cao tidak menyerang malam ini karena mereka masih menunggu datangnya angin timur. Dan ternyata selama ini Xiao Cao tidak memberitahu Zhou Yu kalau dia sedang hamil karena dia tidak ingin mengganggu konsentrasinya. Zhou Yu dan pasukannya sedang melakukan sebuah tradisi sebelum mereka berangkat ke medan perang. Mereka memakan kue bersama-sama agar hubungan mereka menjadi lebih erat.
Para prajurit satu persatu memberikan kue mereka kepada Zhou Yu sebagai rasa simpatik mereka karena Zhou Yu harus memikirkan perang dan juga istrinya. Sementara itu, Zilong dan yang lain merasa menyesal karena mereka tidak bisa ikut berperang bersama Zhou Yu. Zilong, Jenderal Zhang, dan Jenderal Guan akhirnya pergi untuk ikut berperang bergabung bersama Zhou Yu dan pasukan Dongwu. Xiao Cao akhirnya sampai di perkemahan Cao Cao. Zhuge Liang berkata kalau angin timur kira-kira akan datang sekitar jam 1 dini hari. Dia juga menyuruh Zhou Yu untuk menyalakan lentera sebagai tanda jika dia masih percaya dengan Liu Bei dan pasukannya. Sementara itu, Xiao Cao sedang berdua bersama Cao Cao. Dia meminta agar Cao Cao menarik pasukannya karena mereka sudah pasti menang. Tapi Cao Cao tetap akan berperang karena dia belum puas kalau belum mengalahkan Zhou Yu. Xiao Cao melihat arah angin yang masih belum berubah. Dia lalu berusaha mengulur waktu dengan mengajak Cao Cao minum secangkir teh. Xia Huo dan yang lain bingung karena Cao Cao belum juga keluar dan segera menyerang karena dia melihat arah angin yang menjadi agak aneh. Angin barat telah berhenti, tapi Zhou Yu juga masih belum menyerang. Dia berkata kalau dia masih menunggu sekutu mereka. Ternyata kepergian Liu Bei dan pasukannya adalah bagian dari rencana Zhou Yu. Sementara itu, Liu Bei dan pasukannya telah bersiap di posisi mereka. Zhuge Liang sedang berkonsentrasi dan memperhatikan arah angin. Lentera-lentera sudah dinyalakan sebagai pertanda untuk Liu Bei dan pasukannya. Angin timur yang mereka tunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Pasukan Dongwu sudah siap bertempur habis-habisan melawan Cao Cao. Perang akhirnya dimulai. 10 kapal api menyerang pasukan Cao Cao yang berada di barisan depan. Melihat kapal Cao Cao banyak yang terbakar, Liu Bei segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Zhou Yu dan para pasukan Wu juga mulai menyerang dan menembus benteng pertahanan Cao Cao. Sementara itu, Liu Bei dan pasukannya menyerang gerbang belakang. Jenderal Gan memimpin pasukannya menyerang gerbang utama agar mereka bisa segera bergabung dengan pasukan Liu Bei. Meskipun dalam kondisi terluka, Jenderal Gan membawa peledak dan menghancurkan gerbang utama. Jenderal Gan rela mengorbankan dirinya demi kejayaan Dongwu. Hari telah pagi dan pertempuran pun masih berlanjut. Suasana menjadi sangat tenang. Cao Cao mengira kalau Zhou Yu dan pasukannya telah ikut terbakar. Tapi ternyata mereka bergerak dan berlindung di balik perisai. Meskipun terdesak, Cao Cao tidak mau mundur meskipun harus bertempur sampai titik darah penghabisan. Sun Shang akhirnya bertemu lagi dengan Sun Sucai, tapi pertemuan mereka hanya sekejap karena 3 buah anak panah telah menancap di dada Sun Sucai. Xiao Cao sedang berada dalam bahaya karena Xia Huo akan membunuhnya, dan Zhou Yu akhirnya bertemu dengan Perdana Menteri Cao Cao. Tapi dia sedang dalam bahaya karena Cao Cao dan jenderalnya menodongnya dengan pedang, dan begitu juga dengan Xiao Cao. Cao Cao menyuruh mereka untuk menyerah kalau ingin Zhou Yu dan Xiao Cao selamat. Tapi Zhao Zilong diam-diam naik ke atas dan berhasil menyelamatkan Xiao Cao. Xiao Cao terjatuh, tapi beruntung Zhou Yu bisa dengan cepat menangkapnya. Perang telah usai. Gabungan pasukan Dongwu dan pasukan Jiangdong berhasil mengalahkan Perdana Menteri Cao Cao dan pasukannya. Oke guys, itulah tadi alur cerita dari film Red Cliff. Sebuah film yang panjang tapi keren karena banyak strategi-strategi perang Cina kuno yang disajikan di film ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa pastikan teman-teman semua sudah subscribe channel ini biar nggak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.